Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian tengah semester perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti, SEMS. Perkenalkan, nama saya Gista Fiona Barnohati dengan nomor NIM 28921500006. Prodi Manajemen Reguler Plus semester 3. Universitas Pancasakti Bekasi. Manfaat pajak bagi masyarakat dan negara. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri, yaitu berupa pajak. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan wujud kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Seperti gambar berikut. Seperti perekonomian dalam rumah tangga atau keluarga, perekonomian juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Penggunaan infrastruktur biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak atau biasa disebut dengan BBM, gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik seperti dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara, sehingga sudah sepantasnya sebagai warga negara yang baik untuk taat membayar pajak. Pemerintah Indonesia sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Sistem perpajakan Indonesia sudah menganut self-assessment, yaitu wajib pajak sudah diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar. Asas pengumpulan pajak di Indonesia sudah berlandaskan keadilan dengan menganut asas equality, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, di mana negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, bagi dari segi pemungutan maupun manfaat, maka perlu diadakan edukasi mengenai pentingnya pajak serta dilakukan sosialisasi secara terus-menerus untuk baik melalui media cetak maupun media elektronik. Manfaat, fungsi, dan penggunaan pajak.
Secara lengkap, pajak banyak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self-limiting. Contohnya, pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor, membiayai pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya pengeluaran untuk pengairan pertanian, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak liquidating dan tidak reproduktif, contohnya pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Yang keempat adalah membiayai pengeluaran yang tidak produktif, contohnya pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang, dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang, yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu. Jadi dengan taat membayar pajak, masyarakat akan mendapatkan manfaat fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan, hingga gaji-gajinya. Subsidi pangan dan bahan bakar minyak, pelestarian lingkungan hidup dan budaya, dan dana pemilu, pembangunan alat transportasi massal. Pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk menjaga usaha mikro, kecil, dan menengah agar perekonomian dapat terus berkembang. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Maka pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain fungsi anggaran atau budgetary, yaitu pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Kedua, fungsi mengatur atau reguler, yaitu pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan perlengkapan dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Fungsi stabilitas, yaitu pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Fungsi retribusi pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jenis pajak yang ada di Indonesia. Pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan dikenakan kepada orang pribadi atau badan usaha atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pajak tersebut meliputi penghasilan seperti keuntungan usaha, gaji, hadiah, dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan ada 3 kelompok subjek PPH, antara lain orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. 2. Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komoditer, dan perseroan lainnya, BUMN dan BUMD, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan, dan organisasi sejenisnya, lembaga, dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya. Bentuk usaha tetap yang dikenakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau di Indonesia kurang dari 180
63 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan usaha tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, namun menjalankan usaha dan kegiatan di Indonesia. Pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, bea materai, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Jenis pajak daerah. Jenis pajak berikut ini dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor, kedua bea balik nama kendaraan bermotor, tiga pajak bahan bakar kendaraan bermotor, keempat pajak air permukaan, 5 pajak rokok, 6 pajak kabupaten atau kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air, tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah atau bangunan. Pajak kedepannya makin tidak difungsikan seperti pada fungsinya, melainkan menjadi ladang basah para koruptor. Maka dari itu, negeri ini sangat membutuhkan orang yang jujur dan beramanah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.